dan juga gagasannya terkait suatu topik secara lisan maupun tulisan? Atau mungkin ternyata kalian sering melakukan kegiatan ini tanpa kalian sadari? Nah, kalau pernah, itu berarti kalian sudah melihat dan menerapkan contoh sederhana dari teks eksposisi. Tapi sebenarnya apa sih teks eksposisi itu? Yuk langsung aja kita belajar bareng. Siapkan buku catatan dan alat tulisnya ya. Siapin cemilan juga boleh nih biar belajarnya lebih asik lagi. Hai semuanya, jumpa lagi dengan Kak Pia. Kak Pia semangat banget nih buat nemenin teman-teman semua dalam pembelajaran kali ini. Oke, di video kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi, yang mana pembahasannya akan meliputi struktur dan kebahasaan teks eksposisi serta gagasan dalam teks eksposisi. Kak Pia yakin deh, pasti udah pada gak sabar kan buat dapat pengetahuan baru lagi. Kalau begitu langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, secara pengertiannya, teks eksposisi adalah teks yang berisikan informasi dan juga pengetahuan yang ditulis berdasarkan pendapat dan gagasan dari si penulis. Nah, teks eksposisi disertakan dengan alasan-alasan yang logis supaya pendapat yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Sama dengan teks lainnya, teks eksposisi juga memiliki struktur yang membangunnya dan juga kebahasaan yang bikin teks eksposisi ini menjadi punya khas tersendiri. Nah, struktur dari teks eksposisi itu meliputi tesis atau pernyataan pendapat, ada argumentasi, dan ada juga namanya penegasan ulang. Oke, tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian yang berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam sebuah teks eksposisi. Lalu yang kedua ada argumentasi, merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang berupa alasan logis atau data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Lalu yang terakhir ada penegasan ulang, merupakan bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang kita angkat. Oke, supaya lebih paham sama struktur dari teks eksposisi, yuk perhatikan teks berikut ini dan kita akan coba mengidentifikasinya bersama-sama. Tesis pada teks tersebut terdapat pada paragraf pertama. Pada paragraf tersebut membahas pendapat penulis tentang perlunya memperbanyak resapan biopori. Lalu yang bagian argumentasi pada teks tersebut bisa kalian temukan di paragraf kedua. Paragraf tersebut disebutkan beberapa fakta dan manfaat dari resapan biopori. Nah, sedangkan penegasan ulang pada teks tersebut terdapat pada paragraf ketiga. Pada paragraf itu terdapat saran dan rekomendasi terkait perlunya memperbaiki resapan biopori. Setelah mengenali struktur dari teks eksposisi, kalian juga harus mengenali kebahasaan apa saja yang terdapat di dalam sebuah teks eksposisi. Kebahasaan dari teks eksposisi yang akan kita bahas pada video ini antara lain istilah bidang ilmu atau istilah teknis, konjungsi kausalitas, konjungsi temporal, verba mental, kata rujukan, dan kata-kata persuasif. Pertama, ada istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Istilah ini umumnya muncul karena adanya kaitan dengan topik dari teks eksposisi yang kita bahas. Nah, contoh dari istilah teknis atau istilah bidang ilmu adalah jika kita ingin mengangkat topik tentang kesehatan, maka istilah teknis atau istilah bidang ilmu yang muncul itu akan berasal dari bidang kesehatan juga, seperti ada tensi, gula darah, virus, bakteri, hemoglobin, dan sebagainya. Kedua, ada konjungsi kausalitas, merupakan kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat. Konjungsi ini umumnya muncul karena adanya hubungan
yang saling menguatkan antara pendapat dan argumen-argumen lainnya. Nah, contoh dari konjungsi kausalitas antara lain kata jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, sehingga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Nah, konjungsi ini digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi pada sebuah teks eksposisi. Kita lihat contoh dari konjungsi temporal itu adalah kata sebelum itu, kemudian, setelah itu, pada akhirnya, sebaliknya, dan lain sebagainya. Kemudian ada verba mental. Jadi verba mental adalah kata kerja yang berfungsi untuk menerangkan hal yang berkaitan dengan respons perasaan atau pemikiran. Nah, coba kita lihat contoh dari verba mental ini. Dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Kata pahami pada kalimat tersebut merupakan contoh dari verba mental. Oke, berikutnya kata rujukan. Pada teks eksposisi, kata rujukan umumnya digunakan untuk merujuk sebuah pernyataan. Nah, contoh dari kata rujukan adalah seperti berikut ini. Kata berdasarkan merupakan bentuk rujukan terhadap suatu pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli. Oke, terakhir nih, ada kata persuasif, yaitu kata yang mengandung makna ajakan, saran, atau rekomendasi. Contoh dari kata persuasif adalah kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya, dan lain sebagainya. Kalian juga dapat melihat contoh kata persuasif pada kalimat berikut ini. Nah, kata hendaknya pada kalimat tersebut mempunyai makna saran atas sebuah topik yang diangkat. Oke, setelah mengetahui struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi, tentunya kalian nggak boleh melupakan adanya gagasan yang membangun sebuah teks tersebut. Sama seperti teks lainnya, teks eksposisi juga dibangun dari gagasan pokok dan juga gagasan penjelas. Pada setiap paragraf selalu terdapat satu gagasan pokok yang menjadi kerangka pengembangan dari sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok pada teks eksposisi ini umumnya berada pada struktur tesis. Masih ingat kan sama struktur tesis yang tadi udah kita bahas bareng-bareng? Sedangkan gagasan penjelas, teman-teman, ini menjadi bagian yang menguatkan dan melengkapi gagasan pokok. Nah, gagasan penjelas pada teks eksposisi umumnya terdapat pada struktur argumentasi karena berisi beberapa alasan logis yang mendukung tesis. Gagasan sangat bermanfaat dalam penyusunan teks eksposisi lo. Buat menyusun sebuah teks eksposisi, kalian bisa mulai dengan mendata gagasan-gagasan pokok yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya, kalian bisa kembangkan gagasan-gagasan pokok tadi dengan beberapa gagasan penjelas supaya ide yang disampaikan menjadi jelas bagi pembaca. Ternyata cukup mudah ya untuk mengembangkan pendapat dalam sebuah teks eksposisi. Semoga setelah pembelajaran ini kalian lebih dapat memahami terkait struktur, kebahasaan, dan juga gagasan dalam sebuah teks eksposisi. Seperti biasa, sebelum kita berpisah, Kak Pia punya soal-soal latihan terkait materi pembelajaran tadi. Untuk ngebantu kalian biar pemahamannya makin bertambah. Yuk, sama-sama disimak soal yang berikut ini ya. Jangan lupa dikerjain. Latihan soal nomor 1. Potongan teks di atas merupakan struktur titik-titik pada teks eksposisi. A. Tesis, B. Argumentasi, C. Penegasan ulang, D. Interpretasi, atau E. Orientasi. Nomor 2. Kalimat yang bergaris bawah pada teks di atas mengandung kebahasaan titik-titik pada teks eksposisi.
A. Konjungsi kausalitas, B. Konjungsi temporal, C. Kata persuasif, D. Konjungsi pilihan, atau E. Istilah bidang ilmu. Nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang benar terkait potongan teks eksposisi di atas adalah A. Paragraf tersebut merupakan struktur argumentasi pada teks eksposisi. B. Kata memperluas pada kalimat dengan media sosial yang mudah diakses akan memperluas jaringan pertemanan seseorang. Itu merupakan contoh dari verba mental. C. Paragraf tersebut merupakan pengembangan dari gagasan pokok penggunaan gawai dalam kehidupan. D. Kata diakses pada kalimat berbagai media sosial akan semakin mudah diakses dengan menggunakan gawai merupakan contoh dari verba mental. Atau E. Kata dengan pada kalimat dengan media sosial yang mudah diakses akan memperluas jaringan pertemanan seseorang merupakan contoh dari konjungsi kausalitas. Nomor 4. Tentukan benar atau salah dari pernyataan berikut ini. Oke teman-teman, setelah kalian ngerjain, yuk coba kita cek jawaban dan pembahasannya berikut ini. Oke teman-teman, itu dia tadi jawaban dan pembahasannya. Kalau kalian udah benar semua, keren banget. Yang belum gak apa-apa, kita belajar lagi. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Kali ini bakalan masih banyak lagi materi-materi yang gak kalah seru dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi, bye-bye.